Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kegiatan Rukul 2 yaitu coaching. Saya sebagai coachnya dan Bapak Nasrul sebagai coachingnya. Dimulai nggih, Bapak? Baik, baik, Bu. Oh iya. Bagaimana kabarnya Bapak Nasrul? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bapak. Ya. Ini beberapa lalu Bapak minta waktu saya untuk coaching ya. Ya. Betul Apa sekali, sih Bu. yang mau Bapak bicarakan siang ini? Begini, Bu. Jadi hari ini itu saya sedang sedikit gelisah ya, karena ada hal yang harus saya perbincangkan. Jadi saya ini sedang bingung dengan rapot pendidikan di sekolah, Bu. Jadi ketika rapot pendidikan sudah keluar, ternyata nilai ANB nilai ANBK di literasi itu naik, Bu. Secara capaian naik, tapi tidak signifikan. Tidak mencapai target, Bu. Jadi secara persentase naik, tapi di level kabupaten dan di level nasional itu masih belum cukup. Masih belum cukup begitu, Bu. Jadi saya masih lagi bingung ini, Bu. Oh gitu. Jadi permasalahannya Bapak pendidikannya sudah naik tapi masih di bawah rata-rata. Seperti itu kan Bapak? Betul, betul sekali, Bu. Ya. Ini kita hanya ada waktu yang tidak begitu banyak ya Bapak. Saya tuh kepingin tahu eh, dapat pengen tahu dari percakapan kita ini apakah yang kepingin Bapak dapat. Jadi saya ini sebenarnya berharap pertama-tama itu tentu saja saya bersyukur sebenarnya secara persentase nilai literasinya sudah naik meskipun sedikit. Tapi eh, saya tetap pinginnya berharap kenaikannya itu minimal masuk ke dalam standar nilai literasi di level kabupaten dan level nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya juga supaya paradigma guru ini tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap literasi ini tidak hanya saya sebagai guru bahasa Indonesia, Bu, tapi semua guru itu bertanggung jawab terhadap kompetensi numerasi dan literasi semua murid, tidak berdasarkan mata pelajaran. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi selama ini kayak paradigma guru itu kayak ini hanya tanggung jawab jenengan nggih sebagai anggap aja guru literasinya berarti apapun jenengan yang bertanggung jawab seperti itu nggih. Betul. Ini gini. Nah, dari pengamatan Bapak menurut Bapak bagaimana kenaikan rapot pendidikan yang bagus itu bagaimana? Kalau saya, Bu, menurut saya pribadi, Bu, sebenarnya kan memang yang penting setiap tahun itu sekolah kami itu ada peningkatan. Hanya saja ketika peningkatannya itu tidak signifikan, itu kan juga harus menjadi bahan evaluasi ya, Bu. Apalagi peningkatannya belum sampai kepada tahap mencapai standar minimal dari kabupaten dan nasional. Jadi minimal itu memenuhi standar, Bu, untuk masalah nilai literasinya itu, Bu. Seperti itu ya. Jadi minimal harus ada standar ya, standar pendidikannya seperti ini bahwa rapot pendidikan itu ya naik tapi tetap harus sesuai standar pendidikan. Jadi Betul, Bu. selama ini rapot yang diterima ya untuk tahun ini anggaplah naik tapi tidak sesuai standar. Seperti itu kan? Betul, betul. Ya. Nah, menurut Bapak untuk menaikkan rapot pendidikan apa yang bisa Bapak lakukan? Nah, jadi saya ini sebelum melakukannya itu, Bu, saya mungkin harus melihat ini ya, Bu, permasalahannya ini dulu nih, Bu, nih dari masalah muridnya ini, Bu. Karena kan setiap tahun itu kan ANBK itu kan selalu berganti muridnya, ya, Bu, ya. Jadi setiap Ya. tahun itu di SMP itu kan berarti kan kelas tengahnya kelas 8. Itu kelas 8 terus yang menjadi
peserta ANBK-nya seperti itu. Jadi setiap tahun eh, pesertanya tidak sama, hanya saja treatment kami itu kan masih selalu sama, Bu. Dari tahun ke tahun masih selalu sama. Kami ada yang namanya jam literasi, terus mengajarkan parafrase kepada murid-murid. Jadi apa yang mereka baca, mereka tuangkan lewat kalimat sendiri seperti itu, Bu. Dan itu nampaknya cukup efektif, tapi belum memenuhi target seperti itu, Bu. Jadi itu yang saya lihat. Oh, seperti itu. Jadi meskipun sudah pemahamannya banyak, sudah apa pendekatan apapun, menurut Bapak kira-kira cara seperti itu efektif apa tidak? Ya, cara seperti itu, fokus ke murid untuk memaksimalkan jam literasi itu, karena saya sudah sempat mengajukan dan dikasih ya 1 JP sebelum pembelajaran ya Bu ya. Itu jam literasinya oleh pihak sekolah. Hanya saja itu efektif untuk meningkatkan tapi tidak signifikan Bu. Jadi kita anggap itu belum maksimal seperti itu ya. Hmm. Seperti itu Bu. Gitu. Ya, dengan menambah jam literasi 1 JP itu 1 minggu ya. Menurut Bapak belum efektif. Kira-kira Bapak apa ada treatment lain untuk menaikkan rapat pendidikan itu? Jadi gini Bu, tadi berangkat dari harapan saya ya Bu ya terkait itu. Hmm. Ini kan juga tidak bisa kerja sendirian ya Bu ya. Ini Iya. karena ini adalah programnya kan program sekolah Bu, seperti itu. Jadi ketika program sekolah kan mau bagaimanapun tidak hanya 1 orang saja yang harus bergerak atau 2 orang. Ini Hmm. harus semua elemen itu dibutuhkan. Jadi saya lihat tadi terkait dengan paradigma guru-guru ya Bu ya. Ini jadi itu berdampak kepada efektivitas jam literasi Bu. Jadi memang di dalam teknisnya itu guru-guru ini setiap siapa yang menjaga jam literasi tetap berjalan itu kan adalah guru-guru yang akan mengajar di jam pertama gitu Bu. Jadi mereka sudah masuk ke kelas dulu baru tapi masih di jam literasi mereka akan memantau siswa-siswa untuk apa namanya memastikan membaca buku dan mengisi lembar kerjanya. Hanya saja dari hal seperti itu saya perhatikan guru-guru ini hanya benar-benar hanya memantau saja. Bahkan kadang ya sekedar ada di dalam kelas tanpa benar-benar mengecek apakah siswa itu benar membaca gitu seperti itu Bu. Itu yang membuat ada kekosongan ada ada miss di situ Bu. Jadi mungkin muridnya ketika melihat gurunya tidak terlalu dipantau dia akhirnya bisa ngobrol malah asik mengobrol bukan malah membaca buku. Itu jadi permasalahan Bu. Yang kedua juga yang saya lihat itu dari koleksi buku bacaan di perpustakaan. Jadi saya lihat itu di perpustakaan itu koleksinya itu kita belum ada pembaruan setahun terakhir ini Bu, belum ada pembelanjaan buku. Itu yang membuat siswa mungkin sudah jenuh dengan buku-buku yang tersedia Bu di perpustakaan. Sehingga ketika itu yang terjadi, maka siswa akhirnya menjadi malas untuk membaca karena tidak ada pembaruan informasi juga dari mereka. Akhirnya minat mereka untuk membaca, mencari informasi lewat buku menjadi tidak ada seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi dengan adanya literasi di awal pelajaran melibatkan guru tetap aja nggih Bapak belum berhasil karena di sini gurunya kayaknya sekedar ya wes nunggoni tidak bertanggung jawab penuh apakah anak ini benar-benar melakukan literasi atau hanya guyon atau hanya membuka buku saja seperti itu kan ya. Betul, Bu. Nah, tadi yang kedua juga disampaikan untuk buku-buku literasi juga mungkin masih apa ya kurang kurang update ya, perlu diupdate. Nah, dari seperti itu mungkin langkah Bapak apa yang nanti Bapak lakukan? Nah, ya berangkat dari hal-hal yang ras sudah saya observasi ya permasalahan ini, Bu. Jadi pertama-tama mungkin saya harus fokus ke dalam perpustakaannya terlebih dahulu, nggih. Karena meskipun bagaimanapun bahan bacaan itu menjadi pondasi awal ya, Bu ya, untuk jam literasi ini.
Jadi yang pertama-tama itu saya mencoba untuk eh, menanyakan kepada pihak sekolah sekiranya apakah ada apakah ada anggaran yang bisa dianggarkan untuk pembelian koleksi buku yang baru seperti itu. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan bacaan, saya kan juga cukup dekat dengan beberapa komunitas baca di kabupaten ini ya Bu ya. Sehingga saya mungkin mencoba untuk menggalang donasi buku, terutama buku-buku bacaan yang levelnya SMP, yang kira-kira bisa disumbangkan ke sekolah saya. Dan yang ketiga mungkin saya juga sudah harus melihat buku digital ya Bu. Jadi memang kita tidak bisa lagi melepaskan diri atau apatis terhadap kemajuan teknologi. Meskipun saya sudah sedikit membuat kuesioner bahwa sebenarnya murid-murid itu tetap lebih senang membaca di buku cetak ketimbang di layar ya. Karena kadang di layar itu banyak sekali gangguan, tapi tetap harus dimanfaatkan. Karena buku digital di Perpusnas ID itu juga sangat banyak. Kemudian juga artikel-artikel di beberapa platform itu juga eh, eh, sangat bermanfaat buat siswa ya ketika dia ingin mencari informasi. Itu mungkin yang juga saya coba untuk eh, mencoba untuk saya terapkan. Jadi itu kalau untuk dari sumber bacaannya, Bu. Kemudian kalau untuk dari paradigmanya, paradigma guru-guru lain ini kan yang tadi saya bilang ya Bu ya bahwa koleksi, maaf, jam literasi ini ada itu kan karena program sekolah, bukan programnya guru bahasa Indonesia seperti itu Bu. Sehingga harus saya maksimalkan juga peran kolaborasi ini Bu. Sehingga mungkin saya akan mengajak atau meminta atau mengajukan kepada kepala sekolah untuk memberikan bersama saya tentunya memberikan pemahaman kepada guru-guru lain bahwa tugas literasi ini pun sama juga dengan numerasi adalah tugas semua guru. Tidak 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 terkait dengan mata pelajaran seperti itu. Sehingga kalau seperti itu kan mungkin outputnya adalah acara-acara seperti rapat guru tapi juga ada fokus pembahasan itu atau mungkin semacam webinar kecil-kecilan atau seminar kecil-kecilan di sekolah saja seperti itu, Bu. Sehingga nanti ketika jam literasi itu berjalan, guru-guru tidak hanya diam di dalam kelas, tapi juga muter, ngecek siswanya apa, terus atau bertanya kepada siswanya seperti itu. Oh ya, baiklah Bapak. Jadi rencana Bapak ke depannya nanti akan membuat kayak seminar kecil mengubah paradigma guru bahwa literasi itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia seperti itu kan ya. Memang Betul, selama ini kalau dimanapun kalau seperti itu memang oh sudah tanggung jawabnya guru literasi. Yang kedua akan menambah buku bacaan melalui apa perpustakaan akan mengupdate buku-buku yang sekiranya sudah tidak layak pakai, diganti juga melalui buku digital, ya Bapak, seperti itu betul, kan? betul Ibu. Iya, iya. Jadi benar sekali apa yang sudah menjadi rencana Bapak ke depannya supaya kenaikan rapot pendidikan di sekolah Bapak Bapak nanti akan mengalami kenaikan dan kenaikan pun nantinya tidak tidak di bawah standar. Jadi kenaikan yang memang sudah di atas standar pendidikan. Seperti itu ya. Betul, betul Ibu. Ya. Bagus sekali rencana Bapak dan treatment Bapak ke depannya untuk meningkatkan rapot pendidikan sekolah. Ya, semoga yang menjadi treatment dan rencana Bapak ke depannya bisa berhasil, sukses, dan bisa mencapai untuk ke depannya nanti mendapatkan rapot pendidikan yang diinginkan, yaitu di atas standar. Seperti itu. Baiklah Bapak, untuk acara coaching hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari coaching hari ini? Ya, Perasaannya bagaimana? perasaan saya alhamdulillah lumayan lega Bu ya, karena saya terima kasih kepada Bu Nurul yang sudah mengcoaching saya sehingga saya punya eh ide-ide atau semangat baru ya dalam
dan juga bisa lebih jernih melihat permasalahan dengan apa yang sudah Ibu treatment kepada saya seperti itu, Bu. Sehingga saya punya langkah-langkah yang lebih konkret seperti itu, Bu. Oke. Baiklah Bapak Nasul, semoga nanti kita masih diberi waktu ya. Nanti kalau kita ada kucing lagi, saya bisa melihat mungkin tahun depan ya. Nanti kalau ada kenaikan rapot berikan lagi, saya bisa tahu rapotnya. Semoga menjadi langkah ke depan yang terbaik. Gitu aja ya. Baik, Terima kasih ya Bapak. terima kasih saya, Bu. Saya akhiri Ya, gitu ya kucing hari ini ya. ya, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.